Bambu runcing merupakan senjata sederhana yang digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai alat untuk melawan penjajah. Senjata bambu runcing menjadi alat perjuangan Indonesia yang fenomenal ketika pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Saat ini, lambang bambu runcing banyak digunakan di berbagai daerah di Indonesia sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam meraih kemerdekaan. Lalu, bagaimana sejarah bambu runcing hingga menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia? Senjata bambu runcing pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama bernama Kiai Subki Parakan asal Temanggung, Jawa Tengah. Tercetusnya bambu runcing diawali karena bangsa Indonesia waktu itu kekurangan peralatan perang, sementara perjuangan masih harus terus dilanjutkan. Oleh karena itu, para pejuang Indonesia menggunakan peralatan seadanya untuk dijadikan senjata, yaitu bambu. Kiai Subki tinggal di sebuah pesantren. Ketika rakyat sedang berjuang, banyak santri yang juga ingin ikut terjun dalam pertempuran. Berawal dari hal itu, Kiai Subki kemudian memperkenalkan bambu runcing sebagai senjata kepada santri. Para santri dan rakyat yang akan berjuang terlebih dahulu diajarkan cara membuat bambu runcing. Bambu-bambu dikumpulkan oleh para santri dari tegalan. Mereka kemudian meruncingkan bambu tersebut hingga lancip, lalu diolesi dengan cairan. Beberapa laskar rakyat yang juga menggunakan bambu runcing sebagai senjata adalah Laskar Hizbullah dan Sabilillah, serta Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, namun senjata tersebut sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Bagi Belanda, bambu runcing dianggap sebagai pembunuh dalam keheningan. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak akan mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Para penjajah juga mengakui bahwa mereka lebih baik mati karena ditembak dibandingkan dengan senjata bambu runcing. Bagi mereka, luka peluru masih dapat diobati, sedangkan tidak untuk bambu runcing. Senjata ini akan membunuh musuh secara perlahan akibat infeksi. Barisan Bambu Runcing merupakan salah satu laskar perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Laskar ini bermula dari gerakan lokal Barisan Muslimin Temanggung atau BMT. Dalam laskar ini, peran kiai yang paling dominan dalam memberikan kekuatan kepada para pejuang. Pada Oktober 1945, Kiai R. Sumomi Harjo menyuruh H. Abdurrahman bin Subhi memanggil para pemuda desa Parakan Kauman agar mencari bambu ngulung untuk dibuat bambu runcing. Setelah mendapatkan bambu tersebut, bambu itu segera dibawa ke rumah KR Sumomi Harjo untuk didoakan agar dapat dijadikan senjata. Kemudian, beberapa hari setelah BMT dibentuk, para pejuang Banyumas datang untuk mendoakan bambu runcing mereka guna melakukan penyerbuan ke Ambarawa. Semenjak itu, kabar mengenai bambu runcing ini menyebar hingga ke seluruh daerah. Sampai akhirnya, senjata bambu runcing pertama kali digunakan saat pertempuran 10 November 1945 sedang berlangsung. Menurut catatan, sekitar 10.000 orang setiap harinya selama sekitar 1 tahun datang ke Parakan untuk mendoakan senjata bambu runcing mereka. Monumen bambu runcing dibangun berdasarkan hasil keputusan rapat Kepala Desa H. Abdul Ladim sebagai monumen perjuangan pahlawan Letnan Kolonel Muhammad Seruji dan Letnan Kolonel Dr. Subandi. Berlokasi di Desa Sumber Gedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kota Jember. Para pamong desa serta rakyat
bergotong royong dalam pembangunan monumen ini. Diketahui, lokasi pembangunan monumen bambu runcing digunakan sebagai medan pertempuran melawan Belanda, di mana tentara Indonesia banyak yang gugur, termasuk Letkol Muhammad Seruji dan Subandi. Adapun biaya yang digunakan untuk pembangunan adalah dari iuran swadaya masyarakat dan sumbangan dari Lurah Sumber Gedawung. Sedangkan pelaksanaannya sendiri adalah tenaga-tenaga dari Desa Sumber Gedawung. Kemudian, monumen ini diresmikan oleh Lurah Sumber Gedawung, yaitu Hadi Abdul Ladim. Bangunan monumen menyerupai bambu runcing yang dicat warna hijau dan di ujungnya dicat warna merah darah. Panjang monumen 5,5 meter pada bagian kedua sebagai landasan berbentuk segi 5, dengan ukuran lebar 1,35 meter dan panjang 1,45 meter. Sehingga tinggi keseluruhan monumen ini adalah 6,85 meter. Saat ini, lambang bambu runcing banyak digunakan di berbagai daerah di Indonesia untuk melambangkan keberanian dan pengorbanan dalam meraih kemerdekaan. Merah darah perjuangan harus terus selalu dikenang oleh masyarakat Indonesia. Sebab perjuangan tanpa pengakuan akan membuat kita terlena. Perjuangan Indonesia belum usai. Karena kemerdekaan bukan berarti berhenti untuk terus berjuang.